Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Durusul Lughatil Arabiyyah di jilid 1 halaman 100 di cetakan yang kita pegang. Pelajaran yang ke-18. Pelajaran yang ke-18. Kita baca. الدرس الثامن عشر. Pelajaran yang ke-18. Kam akhan laka ya Muhammadu? Berapa saudara laki-laki yang kamu miliki wahai Muhammad? Li akhun wahidun. Saya memiliki satu saudara laki-laki. Perhatikan situ, kam akhon. Ya. Ini mestinya di sini ya, di khoknya. Jadi kam akhon laka. Perhatikan sini, ini materi baru. Perhatikan, kam, apa artinya kam? Berapa. Kam artinya berapa. Perhatikan, tulis kata setelah kam akhirnya di fathah. Akhirnya di fathah. Kata setelah kam akhirnya di fathah. Antum mau tanya apa? Sebutkan saja. Misalnya rumah. Apa bahasa Arabnya rumah? Baitun. Kita kasih masuk kam baitan. Pulpen. Qalamun. Kam qalaman. Masjid. Masjidun. Kam masjidan. Bisa? Udah? Jadi kam ya terletak setelahnya kata yang akhirnya di fathah. Kata yang akhirnya di fathah. Baik. Bisa dipahami? Lanjut. Wa kam ukhtan laka? Dan berapa saudari yang kamu miliki? Berapa orang saudara perempuan? Berapa orang saudari? Dan berapa saudari perempuan yang kamu miliki, wa? Dan berapa saudari perempuan yang kamu miliki? Li ukhtani. Saya memiliki dua saudari perempuan. Ya, kalau sudah saudari ya berarti perempuan ya. Saya memiliki 2 orang saudari. Ya, saudara perempuan. Ini juga materi baru, perhatikan. Apa bahasa Arabnya saudara perempuan? Ukhtun. Ya. Ukhtun. Ya. Di sini disebutkan ukhtani. Ditambahkan alif dan nun. Alif dan nun. Jadinya ukhtani.
Di sini artinya ukhtani adalah dua orang saudara perempuan. Nah, ini yang kita mau bahas. Jadi kata yang kita pelajari selama ini, entah itu dia kata tunggal, mufrad, atau jamak. Sekarang kita mau diajari bagaimana membuat kata menjadi dua, maknanya dua. Contoh seperti ukhtun, ya. Ya. Seperti ukhtun ini. Ukhtun seorang saudara perempuan. Kalau kita mau bilang dua orang saudara perempuan, maka tambahkan alif dan nun. Ini. Alif dan nun. Jadinya ukhtani. Bisa dipahami? Mudah ya? Jadi ukhtun satu. Seorang saudara perempuan. Kalau kita mau bilang dua orang saudara perempuan, dalam bahasa Arab tidak usah repot-repot. Ukhtun, bukan. Ya. Tapi tambahkan saja alif dan nun. Jadinya ukhtani. Sekarang saya sebut kata mufrad, antum langsung sebut bentuk duanya. Ya. Contoh. Ya. Perhatikan ya, siap. Saya sebut mufradnya, antum sebut jamaknya. Qalamun. Masjidun. Sarirun. Kursiyun. Kursiyani. Ya. Miftahun. Sayyaratun. Darrajatun. Bisa? Itu mananya dua. Inilah yang dikenal dengan apa? Musanna. Kata musanna, isi musanna. Ayo lanjut. Kam ajlatan lid-darrajati ya Hamidu. Ajalatan lid-darrajati ya Hamidu. Berapa roda yang dimiliki sepeda, wahai Hamid? Ya. Jadi berapa roda yang dimiliki sepeda oleh sepeda ya, wahai Hamid, berapa rodanya maksudnya? Jawabannya? Laha ajalatani. Dia memiliki dua roda. Ya, jadi kalau orang dua orang, kalau dia benda mati biasa dua buah. Kalau dia hewan dua ekor. Ya, dua ekor. Ini dia memiliki dua buah roda. Sepeda itu dua rodanya. Ada yang tiga? Ada. Tip. Sepedanya anak-anak itu. Ya, tiga roda. Tip. Lanjut. Kam'i dan fis sanati ya Zakaria. Berapa hari raya dalam setahun, wahai Zakaria? Berapa hari raya Fis sanati idani. dan idani. Dalam satu tahun terdapat dua hari raya. Setahun ada dua hari raya. Huma Idul Fitri wa Idul Adha. Huma Idul Fitri wa Idul Adha. Yang keduanya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Tip. Perhatikan. Kam idan. Id hari raya. Hari Id. Bukan hari libur ya. Hari Id. Berapa hari Id dalam setahun, wahai Zakaria? Zakaria bilang, fis sanati idani. Dalam setahun ada dua Id, dua hari raya. Huma ini artinya apa? Mereka dua. Ya. Inilah dhamir gaib untuk musanna, mudzakkar dan muannas.
Kalau domir gaib kata ganti orang ketiga. Yang ngobrol mudarris. Ya, ini kata ganti orang pertamanya. Ya, ini yang diajak ngobrol Zakaria. Yang dibicarakan ini kata ganti orang ketiga. Mereka berbicara tentang apa? Hari raya. Ya, jadi pakai domir gaib. Dibahas 2 hari raya. Fisanati idan. Dia bilang Zakaria dalam setahun itu, wahai guru, ada 2 hari raya. Huma, mereka, maksudnya keduanya, ya mereka berdua maksudnya 2 Id tersebut adalah Idul Fitri, ya Idul Fitri 1 Syawal, wa Idul Adha. Dan Idul Adha 10 Dzulhijjah. Bisa dipahami? Bisa? Baik. Jadi sini huma, ini materi baru. Ini huma artinya apa? Mereka. 2 laki-laki atau perempuan. Mudzakkar atau muannas. Mencakup semuanya. Ya. Jadi guru orang pertama. Tanya ke Zakaria. Zakaria orang kedua. Mereka membahas tentang 2 hari Id. Nah inilah dikatakan kata ganti orang ketiga. Baik. Jadi ini tulisannya ya Idul Fitri, Idul Adha itu mudhafun mudhafun ilaihi. Ya. Id mudhaf, al-fitri dan al-adha mudhaf ilaihi. Lanjut. Ya Ibrahimu abuka tajirun kabirun. Wahai Ibrahim, ayahmu adalah seorang pedagang yang besar. Kam sayyaratan indahu. Berapa mobil yang dia miliki? Semua baca. Indahu sayyaratani kabiratani wa sayyaratani saghiratani. Dia memiliki 2 mobil yang besar dan 2 mobil yang kecil. Semua. Berapa semuanya? Namanya saja tajirun kabirun. Pedagang yang sukses, besar. Ya, banyak mobilnya, tidak heran. Ya. Di sini apa ini artinya? Kam matjaron. Apa artinya matjaron? Siapa yang cetakannya sini sama? Apa artinya? Ya. Kalau matjaron dari bentuknya dia isim makan. Ya. Allah alam, ya. Dia tempat untuk berdagang. Makan tijarah, tempat berdagang yang seorang pedagang di situ berusaha melakukan. Sini dia bilang indahu matjaroni kabironi. Dia memiliki 2 buah tempat usaha yang besar. Kalau situ tadi mobilnya 4, 2 kecil, 2 besar. Semua ini berhubungan dengan isim musanna. Akhirnya alif dan nun semuanya. Perhatikan sini matjaroni kabironi. Ini susunan apa? Na'at man'ud. Matjaroni man'ud, kabironi na'at. Dia ikut dari 4 sisi. Ikut ke man'udnya dari 4 sisi. Yang pertama dari sisi nanti. Dari sisi jumlahnya. Matjaroni musanna. Kabironi ikut. Musanna. Bukan kabirun, bukan kibarun. Yang kedua dari sisi jenis.
Matjaroni tidak ada tak marbutohnya. Dia berarti dia mudakkar. Kabironi mudakkar juga. Bukan kabirotani. Yang ketiga, nakira ma'rifah. Matjaroni tidak ada alif lam. Kabironi juga tidak ada alif lam. Terakhir dari sisi i'rab. Ya, i'rab inilah alif dan nun. Alif, ya. Dalam ilmu nahwu ya, untuk pelajari i'rab ya matjaroni akhirnya alif, kabironi juga alif. Seandainya matjaroni akhirnya ya matjaro ini, maka dia nanti jadi kabiro ini. Dia ikut. Ya. Naat ikut ke man'ut. Lanjut. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu. Berapa jendela di dalam kamarmu, wahai Ismail? Fiha nafidatani. Di dalamnya terdapat 2 jendela. Liman hadzani daftarani. Milik siapa kedua jendela ini? Karena jendela lagi. Kenapa jendela lagi? Apa itu? Milik siapa milik siapa 2 buku tulis ini? Humali. Keduanya milik saya. Ini yang bilang Ali. Perhatikan, kalau kita mau tunjuk benda dia 2 musanna. Nah, kita sudah ingatkan dari awal kita ketemu, kita belajar. Kita di ad-darsul awal mempelajari tentang hadza. Tunjuk. Hadza qalamun, hadza kitabun, hadza daftarun, atau hadza sarirun, hadza masjidun. Perhatikan, hadza ini kita sudah sebutkan kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang memenuhi 3 kriteria, 3 syarat, 3 ketentuan. Yang pertama yang ditunjuk harus mufrad. Yang kedua harus mudzakkar. Yang ketiga dekat. Dia harus dihafal mati ini. Isim isyarah. Nah, di sini yang ditunjuk 2 buah buku tulis. Bukunya 2. Mau ditunjuk. Bisa enggak pakai hadza? Ayo semua, bisa pakai hadza? Ayo semua menjawab, bisa pakai hadza? Kenapa tidak bisa? Karena yang ditunjuk bukan 1, bukan tunggal. Tapi 2. Bisa saya pakai dzalika? Ayo semua menjawab, bisa saya pakai dzalika? Kenapa? Bukunya dekat. Ya. Dan dia 2. Terus seperti itu. Boleh saya pakai haulai? Boleh? Tidak bisa. Kenapa? Haulai untuk jamak. Ini cuma 2. Jamak itu lebih dari 2. Itu pun dia tidak berakal. Kalau dia jamak tidak berakal, dihitung mufrad muannas. Jadi muroja ya, di muroja. Jadi sini kalau kita mau tunjuk 2 benda 2 dekat, pakai hadzani. Hadzani. Artinya sama dengan hadza, sama dengan hadhihi, sama dengan haula'i, cuman penggunaannya berbeda. Ya, jangan Mas berpikir kalau mau pintar baca kitab, ya nahwu itu menguras, ya. Ya, bagaimana kita berpikir, ya. Menganalisa ini apa? I'rabnya apa, ini bacanya apa, kasroh, fathah, dhamma, sukun. Bisa dipahami? Nah, kita mau ngomong, mau pakai apa, pakai hadza atau hadhi atau haula'i atau hadzani.
Jadi ini materi-materi baru semua ya. Jadi hadani ini adalah kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang 3. Ya. Yang pertama dia 2, ya, jumlahnya 2. Yang kedua dekat. Kedua benda tersebut dekat. Yang ketiga mudzakkar. Sama dengan teman-temannya yang lain. Terpenuhi 3 syarat. Inilah isim isyarah. Ya. Jadi yang ditunjuk harus memenuhi 3. Tulis. Tidak tulis? Sudah hafal? Nah, antum tidak tulis, antum mengajar, lupa. Ya. Ingatnya cuma 2, cuma 1. Ya, kasihan. Ya. Jadi yang ditunjuk harus memenuhi 3. Yang pertama dia harus 2. Kalau 1, tidak boleh pakai hadani. Lebih dari 2, tidak boleh pakai hadani. Harus 2. Syarat yang kedua, hadani, kedua benda tersebut harus dekat. Kalau jauh bukan pakai ini. Ada nanti diajari. Ya. Kemudian yang ketiga, kedua benda tersebut katanya mudzakkar. Ya, mudzakkar, tidak ada tak marbutohnya. Karena kalau dia ada tak marbutohnya dia muannas, maka walaupun dia 2 dekat, tapi kalau dia muannas tidak pakai hadani. Ada. Lihat bahasa Arab ya. Bahasa Arab betul-betul rinci. Ya. Ya, bahasa Al-Qur'an, bahasa yang dipakai oleh Nabi SAW. Bahasa Arab. Lanjut. Siapa yang baca? Liman hatanil mistarotani. Milik siapa 2 mistar ini? Tahu mistar? Penggaris. Rasanya bilang balabasa ya, balabas ya. Penggaris. Mistoroh. Diserap menjadi mistar ya. Penggaris. Alat yang digunakan untuk penggaris balabas. Ada senti-sentinya ya. Ya, ada 20 senti, ada yang 30 senti. Perhatikan sini. Mistorotani, al-mistorotani ada tak marbutoh. Ini tak marbutohnya. Karena dia bersambung dengan alif, maka maftuha ya. Itu yang kita katakan tadi. Jadi hadani kita bisa pakai dengan 3 ketentuan. Yang pertama dia harus 2. Syarat yang kedua dia harus mudzakkar. Nah, ini muannas. Tidak boleh kita pakai hadani. Ada tak marbutoh. Yang sudah bersambung dengan alif dan nun. Mistorotani. Itu tak marbutoh. Mistorotani tak marbutoh. Sehingga yang kita pakai bukan hadani tapi hatani. Beda tak? Beda. Ini baru yang dekat. Ya. Dekat laki-laki mudzakkar, dekat perempuan muannas. Kalau jauh lain lagi. Bisa? Ini dekat. Ini ada dua buah mistar. 2 buah penggaris. Tanya, liman hatanil mistarotani? Apa ada bela Yunus? Lanjut. Huma li. Keduanya punyaku. Ya, jadi ini jangan diabaikan ya. Ini yang ada di sini walaupun kita tidak baca. Ada Muhammad, ada Hamid, ada Zakaria, ada Ibrahim, ada Ismail, ada Ali dan ada Yunus. Ya. Kalau mau lengkapnya berkata guru, berkata Yunus, berkata Ali ya. Qala al-mudarris, qala Yunus, qala Aliyun. Itu takdirnya, tapi kita tidak baca meringkas. Meringkas. Tapi jangan diabaikan. Supaya antum ketika misalnya humali, 2 buah mistar itu punyaku. Siapa yang bilang? Nah, ini. Yunus. 2 buah buku tulis itu punyaku. Siapa yang bilang? Ali. Itu antum mengerti dari percakapan
percakapan. Bisa paham ini? Baik, lanjut. Tamarinu. Latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-musanna. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menggunakan musanna. Al-musanna apa tadi artinya? Kata yang menunjukkan Dua. dua pulpen, dua masjid, dua mobil, dua penggaris, dua buku tulis. Ini namanya al-musanna. Dan semua pertanyaan di bawah memakai kam. Berapa? Bagaimana tadi hukumnya? Kam, kata setelah kam, akhirnya di fathah. Ya. Dan dia mufrad. Jadi ya. Dia mufrad, tunggal, ya, dan akhirnya di fathah. Kalau mau tanya sesuatu ya. Ya. Jadi misalnya tanya mobil, kam sayyaratan. Ya, bisa. Jam tangan, kam sa'atan. Lanjut, baca. Kam qalaman indaka. Berapa pulpen yang kamu punya? Indi qalamani. Saya punya dua pulpen. Kam kitaban indaka. Berapa buku yang kamu punya? Indi kitabani. Saya punya dua buku. Kam sabburatan fi faslikum. Berapa papan tulis di kelas kalian? Fi faslina sabburatani. Di kelas kami ada dua papan tulis. Kam riyalan indakil ana ya Laila. Berapa real yang kamu punya sekarang wahai Laila? Indi riyalani. Saya punya 2 real. Kam ukhtan laka ya Ali. Jangan disukun. Aliyu. Kam ukhtan laka ya Aliyu. Indi li ukhtani. Kam amman laka. Artikan. Diartikan dulu. Berapa saudari yang kamu punya wahai Ali? Saya punya 2 saudari. Kam amman laki ya Aminah. Jangan disukun. Kam amman laki ya Aminatu. Berapa paman yang engkau punya wahai Aminah? Li ammani. Saya punya 2 paman. Ya, 2 orang ya. 2. Jangan
Kam sadiqan laka ya Muhammadu. Berapa orang teman yang kamu punya, wahai Muhammad? Li sadiqani. Saya punya 2 orang teman. Kam taliban jadidan fi faslikum. Berapa orang murid baru di kelas kalian? Fi faslina talibani jadidani. Di kelas kami ada 2 orang murid baru. Perhatikan situ, jadi dan apa ini jadi dan? Naat untuk taliban. Kita sudah kasih rumus kata setelah kam akhirnya di fathah dan dia mufrad. Dia tunggal. Semuanya tunggal kan? Qalaman, kitaban, saburatan, rialan, ukhtan, amman, sadiqan, ini semuanya mufrad. Dan akhirnya di fathah. Sehingga jadidan kam taliban jadidan ikut ke taliban dari 4 sisi. Yang pertama, taliban mufrad, jadidan ikut mufrad. Tunggal. Taliban mudzakkar, jadidan mudzakkar juga, bukan jadidatan. Taliban bertanwin nakirah, jadidan nakirah. Terakhir taliban fathah, jadidan fathah. Bisa? Baik. Lanjut. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria. Berapa masjid di kampungmu, wahai Zakaria? Fi qaryati masjidani. Di kampungku ada 2 masjid. Kam funduqan fi hadha syari'i. Berapa hotel di jalan ini? Fi hadha syari'i funduqani. Di jalan ini ada 2 hotel. Kam akhon laki ya Su'adu. Berapa saudaramu, wahai Su'ad? Li akhwani. Saya punya 2 saudara laki-laki. Perhatikan situ ada tanda dalam kurung. Al-akhu, ya, kata al-akhu, akhon, musannahu, ada yang tidak ada tak marbutahnya? Ada? Hah? Ada titiknya? Semua? Ada yang tidak ada titiknya? Cetakan yang tidak ada titiknya. Coba lihat. Yang tidak ada titiknya, coba bawa ke sini. Ya, ini yang betul. Ya. Jadi ini mestinya musanna tu tidak ada titiknya. Yang betul
musannahu. Ini ya, musannahu. Yang betul. Maksudnya apa? Al-akhu, kata al-akhu musannahu, bentuk duanya. Ya, kalau kita mau bilang dua orang saudara laki-laki, bentuk duanya adalah akhwani. Ada wawunya. Akhwani. Kan ini keluar dari rumus, ya, diperkecualikan. Karena rumus kan sebenarnya gampang, tambahkan alif dan nun saja, ya. Kalau cuma ditambahkan alif dan nun berarti akhoni saja. Ya. Akhon, tambahkan alif dan nun, akhoni. Nah, diingatkan, ditambah sini sama penulis. Ini ditambah sambil dikasih ilmu sebenarnya, ya. Sengaja disebutkan contoh seperti ini, ya, supaya dikasih ilmu. Jadi kata al-akhu musannahu, bentuk duanya, ya, kalau kita mau bilang dua orang saudara laki-laki, jadinya akhwani. Ada wawunya, akhwani. Ya, harus ada wawunya. Akhwani. Akhwani. Bisa dipahami? Jadi ini harus ada wawunya. Ya. Sama ketika kita jadikan dia mudhaf. Saudara laki-lakinya Muhammad. Akhu Muhammadin. Bapaknya Abdullah. Abu Abdillahi. Ya. Keluar wawunya. Bisa dipahami? Baik. Lanjut. Ini masih latihannya karena ini materi baru, dikasih latihan yang banyak. Ya, ayo baca. Iqra waktub. Semua baca. Perhatikan, semua baca. Bacalah dan tulislah. Ini antum diajari baca gundul nih, coba lihat ya, cara baca gundul. Coba lihat gundul-gundul semua tuh. Ada harokat 1 2. Ya, lanjut. Khalidun lahubnani wa bintani. Khalid mempunyai 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ya. Ya, kalau rincinya sebenarnya terjemahannya begini. Khalid lahu, dia memiliki. Yang sudah jadi khobar toh. Khalid mubtada, setelahnya khobar kan? Bersepanjang apapun khobar. Khalid, dia memiliki 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Ya. Tapi ya, makna yang disebutkan tadi juga tidak salah. Tapi kalau ini yang pasnya, kenapa? Khobarnya. Coba perhatikan itu lahu banani, ya. Ini hamzah wasl lah dibaca. Khalidun lahu banani wa bintani. Ya. Bukan lahu ibnani, tapi lahu banani wa bintani. Lanjut, nomor 2. Fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Di dalam rumah ini ada 2 kamar yang besar. Kabiratani sebagai apa? Nah, Ghurfatani? Ghurfatani apa? Man'ud. Ya. Jadi cek terus itu 4 tempat ya. Cek terus. Pasti dia ketemu. Sama-sama muannas, sama-sama musanna, sama-sama tidak pakai alif lam nakirah, dan sama-sama akhirnya alif dan nun, bukan ya. Sama-sama marfu. Lanjut. Fatimatu laha tiflani saghirani. Fatimah, dia mempunyai 2 anak yang masih kecil.
Ya, tifl ya, tifl anak balita, anak kecil. Baik, lanjut. Li ainani wa udhunani wa yadani wa rijlani. Saya mempunyai dua mata, dua telinga, dua tangan, dan dua kaki. Ya, ini fungsinya kita mempelajari bahasa Arab. Ya. Li, saya memiliki. Ainani, dua buah mata. Ainun, satu. Ya, satu. Kita mau bilang dua, tambahkan alif dan nun. Ainani. Udhunun, telinga, satu. Sudah kita pelajari jauh. Bilang dua buah telinga, tambahkan alif dan nun. Udhuna, nih. Tangan, yadun, satu. Kita mau bilang dua buah tangan. Tambahkan alif dan nun. Yada nih. Juga rijelun, satu kaki. Taib. Mau bikin dua, mau menunjukkan makna dua, tambahkan alif dan nun. Rijelani. Ya, mudah. Lanjut. Fi hadzal hayyi madrasatani. Di sekitar ini ada dua sekolah. Al-hayy apa? Komplek. Ya. Saya lupa itu kalau di sana apa ya? Satu komplek, satu RT, RW, ya. Artinya ya al-hayy, ya satu komplek. Di komplek ini ada dua buah sekolah, ya madrasah. Lanjut nomor 6. Salatul fajri rak'atani. Kenapa di fathah? Dhammah. Salatul mubtada dhammah marfu'. Salatul fajri rak'atani. Salat fajar 2 rakaat. Salat subuh, terjemahkan. Salat subuh. Salat subuh itu dua rakaat. Ya, 2 rakaat. Lanjut. Lil baiti miftahani. Rumah itu dua kunci. memiliki lil baiti. Rumah itu memiliki dua kunci. Sama tadi li ukhtani. Saya memiliki. Memang kalau susunannya urutannya lam dulu. Milik. Al-baiti rumah. Asalnya seperti itu. Cuman kan kita mau rangkai dalam bahasa Indonesia artinya. Yang dipahami sama orang Indonesia. Oleh karena itu pentingnya kita belajar nahwu dan shorof. Karena terbalik itu terbalik. Ya. Terbalik nanti yang jadi mubtada khabar nanti di bahasa Indonesianya dibalik. Ya. Seperti sini lil baiti. Kita bilang apa? Rumah itu memiliki. Bisa dipahami? Rumah itu memiliki miftahani, dua buah kunci. Padahal di sini urutannya lam dulu, li. Milik rumah. Pusing orang, milik rumah. Milik rumah. Ya. Kalau kita bilang ganti bahasanya rumah itu memiliki. Ya. Bisa pahami? Bisa? Ya, jadi coba lihat di contoh-contoh seperti ini. Li ainan. Saya memiliki. Padahal kalau diterjemahkan sesuai urutannya milik saya dua mata. Apa yang milik saya dua mata? Ya, milik saya dua mata, dua telinga, dua tangan, dua kaki. Bisa? Baik. Ulang, lil baiti miftahani. Lil baiti miftahani. Rumah itu memiliki dua kunci. Liman hatanil baqaratani.
Bertanya. Liman hatanil baqaratani, milik siapa dua sapi betina ini? Huma lil fallahi, ini milik petani. Huma, mereka berdua, maksudnya kedua sapi tersebut miliknya petani. Bukan ini lagi, ya. Huma dhamir, kata ganti. Artinya asalnya mereka berdua, ya. Maksudnya kembali ke dua ekor sapi betina tersebut. Ya, keduanya mereka berdua, dua ekor sapi tersebut milik petani. Ya, bagus. Nomor 9. Ahadzani tabibani min inkal tarra, apakah dua dokter ini dari Inggris? La, huma min Faransa. Tidak, mereka dari Prancis. Ya. Mereka berdua, kembali ke dua orang dokter. Perhatikan, ketika yang ditunjuk sapi betina, ya, ada tak marbutohnya, mu'annas, maka yang dipakai hatani, pakai tak. Tapi ketika ditunjuk at-tabibani, dua orang dokter, tabibun mudzakkar, ya, maka pakai hadani. Ini yang kita sebutkan tadi. Untuk mudzakkar hadani, muannas hatani. Tapi ketika dhamir, kata gantinya sama. Sapi betina huma, dua orang dokter, laki-laki huma, sama tak? Karena dhamir, ghaib dan mukhatab yang dua itu sama, bersyarikat antara mudzakkar dan muannas. Huma, mereka, dua laki-laki atau perempuan. Antuma, kalian, dua laki-laki atau perempuan sama di sini. Jadi sapi betina bilang huma. At-tabibani, dua orang dokter juga pakai huma, sama. Bisa? Tapi kata tunjuknya, isim isyarahnya beda. Mudzakkar hadzani, muannas hatani. Satu lagi. Fi qaryati masjidani shaghirani, di desaku ada dua masjid yang kecil. Shaghirani sebagai apa? Naat, yang kecil. Artinya saja yang kecil. Ya, naat. Ikut ke masjidani dari empat sisinya. Ya, ini dilanjutkan nanti insyaallah. Masih 2 halaman. Ini sudah akhir durusul lugha ya, sudah di akhir. Walaupun di akhir seperti ini, ternyata materi-materi pokok masih banyak, materi-materi penting. Seperti di pelajaran ini, kita baru dikasih ilmu tentang dua masjid, dua pulpen, padahal jauhnya itu hampir 100 halaman. Ya, hampir 100 halaman. Dari tunggal, kata mufrad satu, baru kita diajari dua. Bahkan kita diajari jamak dulu, ya. Kata yang lebih dari dua. Qalamun, aqlamun, ya. Bisa masjidun, masajidu, baru dua. Nah, coba lihat urutannya. Nah, inilah ilmu. Tidak bisa kita langsung ambil semua. Ya. Tidak bisa kita langsung pahami semua. Sedikit-sedikit. Bahkan mungkin ada yang tidak kita pahami. Ya. Tapi itu bukan alasan bagi kita untuk berhenti atau mundur ke belakang. Malah itu tantangan untuk kita untuk bertanya atau menanyakan apa yang kita tidak pahami. Kalau memang tidak paham. Dan apa yang kita sudah pahami harus sering diulang supaya tidak lupa. Itu belajar seperti itu. Ya, coba kalau tidak sabar, tidak dapat ini musanna. Ya.
Durus logo begini-begini baru dapat jamak. Ya. Saya habis jamak baru diajari musanna 2. Kalau mau bilang 2 mobil bagaimana diajari sini. Saya rumusnya gampang. Tambahkan alif dan nun. 2 baju, 2 meja, 2 semua 2. Paham ini? Semua 2. Tambahkan alif dan nun. Bisa? Ya, ini baru dikasih latihan. Step sekian. Nanti kita lanjut.